Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa shalli ala Muhammad wa shalli ala Rabbi sirrul lisan. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna. Amin. Sahabat hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya lah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya yang tak pernah putus kepada kita, yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat jasmani, rohani, dan nikmat iman dan Islam. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah satu-satunya nabi, beliau adalah nabi yang terakhir yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kemusyrikan menuju zaman yang bertauhid, dari zaman biadab menuju zaman yang beradab, dari zaman kebodohan, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang serba canggih modern seperti sekarang ini, yaitu Al-Islam. Baik, pada kesempatan yang mulia ini izinkan saya untuk menyampaikan untayan-untayan hikmah yang insya Allah bermanfaat bagi para jamaah sekalian yang hadir di Masjid Al-Muhajirin ini, khususnya kepada diri saya pribadi, dengan saya beri judul Syafaat pada Hari Kiamat. Di dalam Al-Quran, kata hari kiamat biasanya digunakan untuk menyebut hari kebangkitan dari kubur. Dan biasanya di dalam Al-Quran kata hari kiamat digunakan untuk menyebut hari perhitungan atau hari penimbangan amal-amal manusia. Namun yang perlu kita ketahui para jamaah sekalian, khususnya kepada diri saya pribadi, jauh sebelum hal itu terjadi, hari kebangkitan, hari penimbangan amal-amal manusia, akan terjadi sebuah peristiwa yang sangat dahsyat, yaitu diawali dengan kehancuran alam semesta beserta isinya, yaitu hari akhir, yang dimana digambarkan di dalam Al-Quran situasi kondisi yang sangat seram, seseram-seramnya kondisi yang sangat menakutkan, bahkan diumpamakan, dicontohkan, dibayangkan dalam Al-Quran perumpamaan di dalam surah Al-Qari'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Setelah itu di ayat keempat dan di ayat yang kelima dijadikan sebuah perumpamaan manusia dan gunung-gunung. Yauma yakunun nas, pada hari itu manusia kal farash, seperti kupu-kupu, kal farashil mabsus, seperti kupu-kupu yang berterbang. Dan ayat kelimanya watakunul jibal, Al-Quran mengatakan bukan pohon-pohon, bukan rumah-rumah, tapi langsung gunung-gunung, yang dimana gunung-gunung itu statusnya menjadi pasak bumi, sekelas gunung. Diperumpamakan di dalam Al-Quran seperti gunung-gunung kal ihnil manfus, seperti bulu-bulu yang berterbangan, seperti bulu-bulu yang ditiup, seperti bulu-bulu yang berhamburan. Betapa seram, betapa takutnya kondisi situasi pada saat itu, dan tidak ada makhluk satupun yang akan selamat setelah hari kehancuran tersebut. Bahkan makhluk yang ditugaskan oleh Allah untuk menyabut nyawa manusia pun akan lenyap. Dan Allah memberikan sebuah perumpamaan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 101.
fa idza nufikha fis-sur, apabila sangkakala ditiupkan, fa idza nufikha fis-sur fa ansaba bainahum yauma'id, maka tidak akan ada lagi pertalian keluarga, tidak akan ada lagi pertalian saudara di antara mereka pada hari itu. Wala yatasaalun, dan mereka tidak saling bertanya-tanya. Pada saat itu ibu atau pada saat itu ayah dan anak tidak ingat, anak tidak ingat sama ayah, ayah pun tidak ingat terhadap anak, suami tidak ingat pada istri, istri pun tidak ingat kepada suami. Pada saat itu tidak saling bertanya-tanya, tidak saling komunikasi, karena pada memikirkan amalnya masing-masing. Maka pada hari kiamat, hari akhir, setelah itu dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan telanjang kaki, dalam keadaan tak berpakaian, dalam keadaan kulub atau tidak khitan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Rasulullah berkhutbah di depan para jamaah. Sahabat hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari akhir, hari kiamat, penolong yang dapat menyelamatkan manusia tidak lain adalah amal-amal soleh yang dilakukan ketika di dunia. Maka Rasulullah menegaskan kepada para sahabat, pada para umatnya, untuk sering melakukan amal-amal soleh ketika di dunia. Salah satu di antaranya adalah puasa dan membaca Al-Quran. Karena dua hal itu dapat menjadikan pertolongan, syafaat bagi kita semua. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr, as-siyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat. Yaqulus siyam, puasa berkata, ay rabbi mana'tuhu ta'ama wa syahwata fasyafa'ni fih. Kata puasa berucap kepada sang Rob, wahai Robku, aku telah menahan dari makan, aku telah menahannya dari makan, dari nafsu, maka tolong jadikanlah aku sebagai penolong untuknya, jadikanlah aku sebagai syafaat untuknya. Dan Al-Quran berkata, ya Allah, aku telah menahan, aku telah mencegahnya dari tidur malam, maka jadikanlah aku sebagai penolong untuknya, jadikanlah aku sebagai syafaat untuknya. Faqala fayusyafa'ani, dan dua syafaat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah sekalian, khususnya kepada diri saya pribadi, untuk selalu meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan meningkatkan amal-amal soleh, berpuasa, membaca Al-Quran, dan amalan-amalan lainnya. Dan semoga kita selalu konsisten dalam hal-hal yang Allah perintahkan, dan beramar ma'ruf nahi mungkar dimanapun dan kapanpun kita berada. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, karena kekurangan hanyalah milik saya pribadi dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.